Lagi di Sapa Indonesia Pagi kita masih berbicara mengenai kasus atau kelanjutan dari kasus Mario Dandi yang saat ini kemungkinan juga akan terjerat pasal Undang-Undang pasal ITE. Saat ini kita masih bersama Bang Enda Nasution dan juga Prof. Suparji. Bang Enda, dalam kasus ini tampaknya dalam perkembangannya aspek media sosialnya semakin terasa gitu. Dalam satu hal ini adalah kasus ini terkuak salah satunya melalui media sosial karena videonya juga tersebar dan akhirnya menjadi dorongan bagi masyarakat dan juga aparat untuk menindaklanjuti. Lalu masuk ke dalam undang-undang ITE yang tadi kita bahas, bagaimana ternyata menyebarkan kepada teman-temannya bisa menjadi jeratan baru bagi pelaku. Dan di sisi lain juga ada sisi dari ayah dari korban, ayah dari David yang juga berbicara melalui media sosial. Dan mungkin beberapa kata-katanya itu disampaikan kepada keluarga ataupun pihak pelaku, dalam hal ini Mario Dandi. Salah satunya adalah penolakan permintaan maafnya. Begitu. Ini mungkin Anda sebagai salah satu pegiat pengamat media sosial melihat perkembangannya terus juga masuk ke ranah media sosial ini seperti apa, Bang Enda? Ya, yang pertama sebenarnya adalah bahwa kasus-kasus seperti ini, walaupun tidak dalam skala seperti kasus Mario Dendi ini ya, sebenarnya sering dan hampir setiap hari terjadi di media sosial gitu. Selalu ada laporan-laporan, entah itu kekerasan, ada beberapa kasus kekerasan juga ya terhadap murid dan lain sebagainya, kasus Ya, bullying. bullying gitu ya biasanya. Lalu kemudian juga ada berbagai kasus lah, ada kasus-kasus penipuan. Jadi setiap hari saya rasanya dan mungkin netizen lainnya selalu menerima macam laporan ya. Kalau kita di Twitter tuh biasanya yang paling cepat Twitter please do your magic gitu kan. Nah, ada harapan bahwa laporan ke media sosial ketika dia jadi viral itu mendapat tanggapan publik yang luas dan kemudian cepat ditangani oleh pihak hukum gitu, pihak aparat hukum gitu. Jadi memang dalam kasus ini cepat sekali waktu itu saya masih ingat ada laporan awalnya tidak jelas gitu ya karena kejadiannya tiba-tiba baru kita tahu ada korban, tapi kemudian juga dukungan jadi banyak karena banyak juga teman-teman yang saling kenal gitu. Lalu akhirnya ketangkap gitu kan, ketangkap, ada videonya kemudian agak muncul belakangan, tapi juga nah pamer kemewahannya juga kan dimulai dari Ya, mendramatisir media itulah ya. sosial juga betul sampai kemudian akhirnya sekarang bergulir seperti bola salju hampir semua laporan tentang kekayaan baik istri anak dari pejabat juga jadi sebuah konsumsi publik dan selalu dicari-cari setiap hari gitu. Dan ini membuka banyak aspek dari proses hukum yang sebenarnya fokus kepada penganiayaan yang dilakukan kepada David sebenarnya. Ini memang menarik bagaimana perkembangan dari kasusnya. Nah, saya kembali lagi kepada permintaan maaf atau pemberian maaf yang ditarik. Ini Prof. Suparji terkait dengan permintaan maaf di mata hukum. Kalau memang permintaan maaf atau pemberian maaf dari korban dan keluarga korban ini mau dibawa ke dalam ranah persidangan, apakah memang harus ada permintaan secara formal dari pelaku atau dari kuasa hukum atau penasihat hukum pelaku yang formal kepada keluarga ataupun korban, ataukah memang seperti pernyataan yang disampaikan di media sosial kah atau kepada media kah, ini juga bisa dianggap sebagai sebuah pemberian maaf? Ya, pertama berkaitan dengan permaafan, itu kan berkorelasi pada perdamaian. Dan konteksnya adalah untuk menyelesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, keadilan memulihkan. Dalam konteks untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, maka salah satu syarat adalah adanya permintaan maaf, dan permintaan maaf tadi adalah kemudian dikabulkan dan tercapailah sebuah perdamaian, tercapailah sebuah kesepakatan. Konteksnya sekali lagi, jika menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana disampaikan oleh Kajati DKI tadi itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika ini masuk pada proses pembuktian di persidangan. Maka sesungguhnya dalam sistem peradilan pidana kita mengenal adanya sistem dualistis, pemisahan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, di mana tidak semua perbuatan pidana berkorelasi pada pertanggungjawaban pidana jika ada alasan penghapus pidana, dalam hal ini alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sedang alasan pemaaf dalam arti bahwa adanya kondisi-kondisi subjektif yang bersangkutan itu misalnya dimaafkan
karena kondisi ya kejiwaan, kondisi ketidakmampuan bertanggung jawab, sedangkan alasan pembenar adalah kondisi eksternal yang kemudian yang bersangkutan dibenarkan melakukan perbuatan tadi itu. Berkaitan dengan alasan menghapus pidana tadi itu, sesungguhnya permintaan maaf tadi bukan bisa menghapuskan pidana, tetapi hanya bisa menjadi pertimbangan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Jadi, sekali lagi, tidak semerta-merta jika tidak ada perdamaian untuk kemudian bisa selesai perkaranya, tetapi ketika sudah masuk pada pokok perkara, permaafan tadi itu semata-mata menjadi alasan yang kemudian bisa meringankan hukuman kepada yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, apakah cukup melalui media sosial atau kemudian bisa melalui sebuah fakta di dalam persidangan, tentunya yang bisa menjadi pertimbangan oleh majelis hakim apa yang terungkap di dalam fakta persidangan. Tidak bisa serta-merta apa yang ada di dalam media sosial kemudian dikonstruksikan sebagai satu fakta persidangan, tetapi semuanya harus secara material ini terungkap atau kemudian mendapatkan sebuah kebenaran di dalam persidangan tadi itu. Jadi tidak hanya melalui ungkapan-ungkapan di media sosial, terus kemudian perkara selesai, tentunya penyidik akan memproses ini sebagai satu tahapan berdasarkan alat bukti yang diperoleh pada tahapan apakah segera P21, segera dilimpahkan di persidangan, dan nanti di persidangan tadi para saksi, apakah korban, keluarga korban minta maaf, itu yang akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Gitu. Kalau begitu, untuk saat ini begitu, Prof. Suparji, permintaan maaf kan bukan permintaan maaf, saya jawaban pernah diberikan oleh Ayah David pada 22 Februari lalu yang mengatakan saya memaafkan, karena saya tahu anak saya ini orangnya pemaaf dan dia juga akan memaafkan, maka saya memaafkan pelaku. Namun baru-baru ini melalui media sosial ayahnya justru menarik permintaan maafnya itu, begitu. Nah, kalau di mata hukum itu status dimaafkannya itu sekarang seperti apa kalau begitu? Sudah pernah diberikan dan dinyatakan pada media juga, namun sekarang ia menyatakan melalui media sosial bahwa ia menarik. Nah, statusnya apa dong? Apakah hukum melihatnya sebagai pernah dimaafkan, tetap dimaafkankah, atau tidak pernah terjadi pemberian maaf tersebut atau apa? Ya, secara tinjauan status, ungkapan-ungkapan atau narasi tadi itu tidak terlalu memiliki korelasi, karena apa yang dilakukan oleh penyidik tentunya adalah berdasarkan keterangan para saksi, berdasarkan alat bukti yang lain. Nah, ini hanya sebagai sebuah referensi, baik sebuah pertimbangan saja. Tetapi ketika sudah memaafkan dan sekarang kemudian dicabut lagi, maka berarti ya memang tidak ada permaafan dari keluarga korban. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana penyidik akan bekerja tidak sekedar berdasarkan ungkapan-ungkapan seperti itu, tetapi tentunya ada berdasarkan berita acara pemeriksaan para saksi atau kemudian ahli atau kemudian alat bukti yang lain. Jadi statusnya menurut saya proses hukum akan berjalan, tidak kemudian terganggu oleh apa yang disebut tadi, dulu maafkan, sekarang tidak dimaafkan, maka ya kalau itu berarti kenyataannya tidak dimaafkan lah. Oke, berarti bisa dibaca saat ini begitulah statusnya gitu. Nah, untuk Prof. Suparji mungkin terakhir saya ingin sedikit saja keluar sedikit tapi terkait dengan proses yang menuju persidangan. Kalau yang kita ketahui kan berkasnya ini tampaknya AG akan siap terlebih dahulu. Karena ini kan sebenarnya statusnya juga masih di bawah umur gitu. Sementara pelaku utamanya sejauh ini yang kita ketahui kan adalah Mario Dendi gitu. Apakah memang bisa berjalan salah satu proses dulu, yaitu si AG dulu yang masuk ke dalam persidangan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelaku yang dianggap sebagai pelaku utamanya? Adakah pengaruh dalam perjalanan kasus dan persidangannya nanti? Ya, saya kira ini akan bisa berjalan ya, masing-masing bisa AG disidangkan terlebih dahulu baru Mario Dendi, dan masalah, ya. Semuanya ini tidak ada masalah dan semuanya akan berjalan ya, saling melengkapi dalam arti katanya dengan alat bukti, katanya dengan saksi-saksi, tetapi semuanya adalah tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku. Kalau mengingat apa yang dilakukan oleh Mario Dendi, tentunya akan lebih serius, lebih berat konsekuensi hukumnya, karena ada penganiayaan berat dan penyebaran informasi yang mengandung unsur pelanggar kesusilaan tadi itu. Proses hukum akan berjalan dan ini menarik untuk kita kawal sebagai bagian dari pendidikan, sebagai pencerahan kepada masyarakat agar hati-hati dalam melakukan perbuatan, termasuk juga menyebarkan sebuah informasi elektronik, karena ada konsekuensi hukum itu. Oke, saya ke Bang Enda sebagai penutup, apa yang harus kita
pembelajaran apa yang harus kita ambil dari sini, khususnya dari posisi netizen lah di sini? Kalau dari sisi netizen, saya rasa mungkin yang pasti jangan, karena gini ya, setiap kali ada laporan seperti ini juga ada dua sisinya. Dalam arti, kebetulan memang ini kejadiannya benar gitu ya. Nah, yang harus kita sama-sama waspadai adalah jika ada yang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini untuk melakukan laporan palsu ke sosial media, dan dengan maksud-maksud tertentu untuk menjatuhkan seseorang atau menjatuhkan pihak tertentu. Itu yang harus kita hati-hati, dan itu sempat juga terjadi beberapa kali bahwa ternyata laporan yang kemudian jadi viral itu tidak seperti itu sebenarnya. Jadi saya rasa netizen makin kesini harusnya makin pintar. Saya sih appreciate dan selalu optimis bahwa selalu kita belajar ya dari setiap kali ada kasus baru, dan mudah-mudahan ke depan kekuatan atau pressure group yang dimiliki oleh netizen maupun kemampuannya untuk mencari informasi itu makin kuat dan jadi semacam kekuatan kelas menengah, khususnya netizen ya dalam hal ini, yang kemudian bisa jadi semacam penjaga baik untuk teman-teman media, untuk pemerintah, untuk aparat hukum, dan lain sebagainya. Ya, dan namun tetap harus diwaspadai bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial itu semerta-merta benar begitu ya. Tidak seperti tidak mudah mendapat video dan langsung mengetahui apakah itu benar atau tidak. Tetap dibutuhkan kewaspadaan netizen juga pada saat membagikannya. Ini mungkin catatannya ya Bang Enda ya. Betul. Baik, Bang Enda Nasution, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami. Prof. Suparji, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Pagi pada pagi hari ini. Salam sehat untuk Bang Enda dan juga Prof. Suparji. Saudara, kami